Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syaida. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik 2 pada praktikum statistika. Nah, di sini sudah ada uji ANOVA satu arah akan digunakan untuk mengetahui hubungan antar tingkat stres mahasiswa pada program studi teknik fisika. Tingkat stres diukur pada skala 1-10. 1-3 menunjukkan mahasiswa cukup stres, 4-6 mahasiswa keadaan stres, dan 7-10 atau ke atas yaitu menunjukkan mahasiswa sangat stres. Dalam pengamatan dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan yaitu kuesioner dengan 75 responden. Gunakan SPSS analisis uji ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar tahun studi terhadap tingkat stres mahasiswa teknik fisika tersebut dengan taraf signifikannya 5%. Setelah muncul tampilan SPSS, kita klik variable view, lalu kita ketik pada kolom pertama tahun, lalu bawahnya responden. Tahun dengan desimal 0, kita ganti desimalnya 0 dan blok responden tetap 2. Kita kembali ke data view, lalu kita masukkan data atau soal yang ada pada nomor 1. Di sini ada sekitar 75 responden. Nah, setelah ini kita analis, kita klik comparisons, lalu kita klik one way ANOVA. Setelah itu akan muncul tabel seperti berikut. Masukkan tabel tahun pada faktor dan responden kepada dependent list. Lalu setelah ini kita klik post hoc yang ada pada pojok sebelah kanan. Kita klik, lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Kita klik LSD, lalu continue, lalu setelah itu kita klik tombol option. Nah, setelah itu kita descriptive checklist, lalu homogeneity of variance, kita continue. Setelah ini kita klik OK, maka akan tampil tampilan seperti berikut. Nah, ini adalah hasil dari one way ANOVA atau hasil dari analisis bacaan hasil analisis. Yang pertama, tabel deskriptif menunjukkan hasil analisis statistik deskriptifnya seperti rata per kelompok, standar deviasi, standar error, minimum, dan maksimum. Yang kedua itu tabel test of homogeneity of variance. Itu menunjukkan hasil homogenitas varian sebagai prasyarat untuk menggunakan ANOVA. Hipotesis penelitiannya H0, ketiga kelompok memiliki nilai varian yang sama. H1, ketiga kelompok memiliki nilai varian yang tidak sama. Ketentuannya, jika signifikan lebih besar dari alfa maka H0 diterima. Jika signifikan kurang dari alfa maka H0 ditolak. Kesimpulan, hasil pengujian ditemukan bahwa F hitung 0,554 dengan signifikan 0,557. Oleh karena itu, nilai signifikannya lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Maka didapat bahwa ketiga kelompok memiliki nilai varian yang sama, atau dengan kata lain varian kelompok tersebut bersifat homogen. Dengan demikian, prasyarat untuk mendapatkan ANOVA terpenuhi. Yang ketiga, tabel ANOVA. Hipotesis penelitian H0-nya ketiga kelompok memiliki tingkat stres yang sama. H1-nya ketiga kelompok memiliki tingkat stres yang berbeda. Ketentuannya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak. Atau signifikannya lebih besar dari alfa maka diterima, signifikan kurang dari alfa maka ditolak. Kesimpulan, hasil analisis ditemukan bahwa harga F hitung sebesar 0,546 dengan signifikan 0,582. Oleh karena itu signifikannya
lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan hubungan antara tingkat stres mahasiswa pada program studi teknik fisika selama 1-3 tahun. Yang keempat yaitu tabel multiply comparison. Dengan penelitiannya, hipotesis penelitian H0 kedua kelompok memiliki tingkat stres yang sama. H1-nya kedua kelompok memiliki tingkat stres yang tidak sama. Dengan ketentuan jika signifikan lebih besar dari alfa maka dia H0-nya diterima. Jika signifikannya kurang dari alfa maka H0-nya ditolak. Misal, untuk melihat perbedaan hubungan antara tingkat stres mahasiswa pada mahasiswa yang lama kuliah 1 tahun dan 2 tahun diperoleh nilai signifikannya 0,301. Oleh karena itu nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hubungan antara tingkat stres mahasiswa program teknik fisika antara mahasiswa yang lama kuliah 1 tahun dan 2 tahun. Selanjutnya nomor 2, seorang guru ingin menguji efektivitas model pembelajaran statistik dengan studi kasus, maka dilakukan pretest dan posttest dari 21 siswa. Berikut data pretest dan posttest. Ujilah data tersebut dengan uji berpasangan atau parity test dengan SPSS perhitungan menggunakan taraf signifikan 5%. Anggap data berdistribusi normal dan homogen. Langsung saja kita sudah masuk ke dalam SPSS, kita klik variable view, lalu kita masukkan data pretest dan posttest atau masukkan pretest, lalu bawahnya kita ketik posttest dengan nilai desimalnya 2. Kita kembali ke data view, lalu kita masukkan data yang telah ada atau 21 siswa. Nah, setelah data kita masukkan, kita analis, comparement, lalu kita klik pirate sample t-test. Kita cari pirate sample t-test. Pirate sample t-test itu ada di atas warna yang ANOVA. Nah, setelah muncul tampilan seperti berikut, masukkan variabel pretest dan posttest ke kotak pirate variable. Kita masukkan ke dalam kotak pirate variable. Nah, setelah ini kita klik OK, maka akan muncul hasil dari analisis ANOVA tersebut. Nah, ini adalah hasil dari t-test pirate. Bisa dilihat kan hasil analisis, yaitu tabel pirate sample correlation. Hipotesisnya tidak ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran statistik. H1 ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran statistik. Dengan ketentuan T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak. Atau signifikan lebih besar dari alfa maka H0 diterima. Jika signifikan kurang dari alfa maka H0 ditolak. Kesimpulan, nilai signifikan 0,113 lebih besar dari alfa maka ditolak. Jadi tidak ada hubungan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran statistik dengan tingkat hubungan atau korelasi cukup besar, yaitu 0,356. Nah, yang kedua yaitu tabel pirate sample test, yang dimana hipotesis penelitiannya yaitu H0 tidak ada perbedaan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran statistik. Yang H1 ada perbedaan antara pretest dan posttest dengan pembelajaran statistik. Dengan ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut. T hitung lebih kecil dari T tabel maka H0 diterima. T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak. Atau jika signifikan kurang dari 1/2 alfa maka H0 ditolak.
Jika signifikan lebih besar dari alfa 1/2, maka H0 diterima. Kesimpulan, nilai signifikan 2 Taylor itu sama dengan 0,013. Karena dia kurang dari 1/2 alfa yaitu 0,025, maka H0 ditolak. Jadi ada perbedaan nilai pretest dan posttest pada pengujian model pembelajaran statistik. Dengan kata lain, pembelajaran statistik berpengaruh terhadap hasil posttest.